Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam tangguh. Perkenalkan, nama saya Nurhormat Istiaryanto dari jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Kepada mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membicarakan tentang bela negara. Mulai dari mana kita akan membicarakan tentang bela negara? Pertama, tentu dari istilah apa itu bela negara. Mengapa kita bela negara? Apa tujuan kita bela negara? Siapa yang akan melakukan bela negara? Dan selanjutnya dengan cara apa, melalui apa bela negara itu? Bela negara ini sudah lazim disebutkan dalam berbagai doktrin-doktrin negara untuk mempertahankan negara. Di negara Kesatuan Republik Indonesia, bela negara sesungguhnya sudah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam pasal-pasalnya, juga di dalam perundang-undangan. Nah, di antaranya bela negara itu diartikan sebagai upaya, sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara. Selain kepada negara, apa yang perlu dilakukan ini? Kecintaannya kepada negara yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu untuk menjamin kelangsungan hidupnya, menjamin mencapai tujuan nasionalnya. Di dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara disebutkan tentang bela negara. Juga di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN itu juga disebutkan tentang bela negara. Di dalam Undang-Undang nomor 23 itu disebutkan bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Jadi bela negara ini adalah hal yang sifatnya legal di dalam konteks konstitusi kita, yaitu sebagai hak sekaligus sebagai kewajiban. Sebagai kewajiban sekaligus sebagai hak. Ini pengertian pertama mengenai bela negara. Mengapa kita harus bela negara? Nah, dari latar belakangnya bahwa bangsa Indonesia ketika mencapai kemerdekaan Indonesia itu tidak dengan cara yang gratis, melalui perjuangan yang sangat panjang. Dari sejarah Indonesia kita mengetahui bahwa negara ini dibentuk dengan perjuangan. Sampai pada akhirnya kita bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 45. Nah, setelah 17 Agustus 45, negara Republik Indonesia resmi berdiri. Yang menjadi pertanyaan, apakah negara Republik Indonesia itu sudah diakui oleh negara yang lain? Karena syarat dari negara salah satunya adalah pengakuan dari negara yang lain. Disitulah upaya bela negara pada saat setelah proklamasi kemerdekaan itu. Apa yang dilakukan? Soekarno waktu itu memerintahkan Haji Agus Salim untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara sahabat oleh karena Haji Agus Salim ini sudah dikenal
oleh tokoh-tokoh dari negara-negara Islam. Maka Haji Agus Salim berkunjung ke Mesir. Itulah sebabnya Mesir sebagai negara pertama yang mengakui bahwa di dunia ini ada negara namanya Negara Republik Indonesia. Itu upaya bela negara ketika setelah proklamasi. Selanjutnya, apakah setelah ada pengakuan dari negara yang lain, ada pihak-pihak yang ingin menghancurkan Indonesia, pihak-pihak yang ingin menundukkan Indonesia, pihak-pihak yang ingin menaklukkan Indonesia? Masih ada. Karena suasana kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu sedang dalam masa Perang Dunia yang kedua, di mana dalam perang itu Jepang berhasil ditaklukkan, maka Belanda itu berkeinginan kembali untuk menguasai Indonesia. Maka setelah Indonesia merdeka ini, ada yang dikenal dengan nama agresi militer Belanda yang pertama. Karena Belanda ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. Dan saat itulah terjadi pertempuran dengan banyak korban jiwa dan raga. Setelah itu juga terjadi peristiwa agresi militer yang kedua di tahun 48. Nah, agresi militer yang kedua di tahun 48 pada tanggal 19 Desember 1948 itulah yang menjadi tonggak Hari Bela Negara. Jadi pada saat itu 19 Desember diperingati sebagai Hari Bela Negara. Peringatan ini bersumber dari Deklarasi Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dibentuk pada 19 Desember 1948 oleh Safruddin Prawira Negara di Sumatera Barat. Selanjutnya negara kita mengalami dinamika KMP, berlakunya konstitusi Republik berlakunya konstitusi Indonesia Serikat ya, atau RIS, kemudian undang-undang sementara ya, dan kemudian masuk pada berakhirnya Orde Lama, Orde Baru ya, dan masalah-masalah kebangsaan tentang bela negara itu terus-menerus menjadi aktual ya. Tujuannya apa? Agar tujuan nasional kita tercapai. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa harus bela negara? Mengapa harus bela negara? Tanpa bela negara, negara kita itu bisa rubuh, bisa hancur, bisa musnah. Sebagai contoh, dalam sejarah perjuangan bangsa, dulu di wilayah kita itu pernah ada kerajaan-kerajaan atau negara-negara yang besar. Seperti Sriwijaya, seperti Majapahit, kalau di Jawa ada Mataram. Negara-negara itu sekarang tinggal cerita. Lewat bela negara kita memastikan bahwa kelak tidak ada mata pelajaran sejarah yang mengatakan dulu wilayah ini adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bela negara berdasarkan perspektif sejarah ini ya, telah ada hikmah bahwa negara-negara yang besar mereka lahir, tumbuh, berkembang, jaya, dan akhirnya menyusut dan mati. Kita pastikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bela negara itu akan abadi selama-lamanya. Nah, mengapa bela negara? Karena kenyataannya ada ancaman terhadap negara itu. Nah, ancaman ini bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung, bisa secara konvensional, adanya gangguan keamanan dengan organisasi-organisasi tertentu yang mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia, juga ada non-konvensional, seperti terorisme, narkotika, illegal lodging, human trafficking, dan lain sebagainya. Dan juga ada ancaman hibrida, yaitu ancaman gabungan dari konvensional, non-konvensional, ya. Dan bahkan di sini yang kemudian dikenal ada perang yang menggunakan teknologi. Internet, isu-isu modern, yang kemudian orang pada akhirnya sampai kepada teori konspirasi. Ada perang militer, nilmiliter, ada hard power,
ancaman hard power yang nyata-nyata ada, tentara, yang soft power tentang ideologi, smart power tentang ancaman-ancaman sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Nah, ini mengapa bela negara itu kemudian menjadi penting untuk dilakukan? Karena tujuannya adalah kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya, siapa yang harus melakukan bela negara? Di dalam konstitusi kita, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu artinya warga negara yang sudah memenuhi syarat itu memiliki hak untuk ikut dalam bela negara maupun wajib bela negara. Nah, sebelum melakukan bela negara, apa ini kira-kira yang menjadikan motivasi untuk melakukan bela negara? Nilai bela negara apa? Pertama tentu cinta tanah air. Yang kedua menyadari sebagai pribadi, sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Bela negara dilakukan karena setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Bela negara dilakukan karena didasari oleh rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang lebih penting lagi adalah adanya kemampuan awal bela negara. Itu tadi untuk menjawab siapa yang harus melaksanakan bela negara, yaitu setiap warga negara. Selanjutnya, bela negara itu dilakukan dengan cara apa? Melalui apa? Nah, di sini bela negara dilakukan dengan P4. Dilakukan dengan P4. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9, Ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini ada dalam sistem pendidikan nasional, baik dalam kategori pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Mahasiswa baru nanti yang masuk ke UNES, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, wajib mengambil mata kuliah umum pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya ikut serta dalam bela negara. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Tentu ini kalau ada situasi-situasi tertentu yang menyebabkan negara memiliki kebijakan ini. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia ya, secara sukarela maupun secara wajib. Tentu ini dengan ketentuan-ketentuan. Dan yang keempat, ini yang perlu kita ketahui, perlu kita garis bawahi, yaitu pengabdian sesuai dengan profesi. Di lingkungan pendidikan, di lingkungan masyarakat, di lingkungan pekerjaan. Kalau menjadi mahasiswa tentu di lingkungan atau sebagai statusnya sebagai mahasiswa. Belajar yang rajin, melakukan penelitian, melakukan pengabdian, mengikuti pengajaran yang baik, mengembangkan diri melalui lembaga-lembaga kemahasiswaan, melalui unit kegiatan mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa tentu punya pilihan-pilihan di dalam melakukan bela negara. Nanti kalau sudah masuk ke UNES, silahkan untuk memilih lewat jalur apa. Lewat minat yang mana. Mau masuk ke resimen mahasiswa, masuk ke pramuka, ke KSR, atau ke yang lainnya. Sehingga bela negara itu, kendati kita memiliki hali bela negara, tetapi bela negara itu kita laksanakan setiap detik, setiap menit, setiap hari dalam melakukan bela negara. Selamat kepada mahasiswa baru dan selamat datang menjadi mahasiswa baru di Universitas Negeri Semarang. Dan selanjutnya sebagai mahasiswa yang kritis, kemudian mahasiswa yang kreatif, mahasiswa yang peduli terhadap kehidupan kebangsaan,
silahkan untuk mendiskusikan kepada sahabat yang baru dikenal, sesama mahasiswa UNES, bagaimana implementasi bela negara di masa pandemi. Sekali lagi, untuk mahasiswa baru, selamat datang di Universitas Negeri Semarang. Salam tangguh dan sekali lagi sukses untuk generasi muda pemimpin bangsa. Salam bela negara. Dari saya, Agro Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.